Banyak artis yang latihan keras tetapi tidak ada progres dalam hidupnya. Dan ya, gua di sini mau ngebahas apa yo, tebak. Salah prioritas latihan. Observasi bagian 1. Banyak artis latihan keras, jam panjang, hasil rapi, tapi skillnya stagnan, alias diam di tempat. Lo mau jalan siapapun sekencang mungkin, tapi skillnya nggak naik, atau ya misalkan lo lagi lari, tapi stamina lo tetap segitu-segitu aja. Misalkan lo lagi lari, lo latihan nge-push 1 kilometer setiap harinya, tetapi skill lu cuman berada di 100 meter pertama, dan setelah itu lu kecapean, akhirnya frustasi. Kayaknya gua nggak bisa deh lari 100 kilo sehari ini. Oke, masalahnya itu bukan di kurang latihan, tapi ada salah jenis latihan. Oke, kenapa salah jenis latihan? Karena si pelukis tersebut atau si penggambar tersebut alias artis itu pengen cepet-cepet jadi jago. Udah jadi jago, akhirnya skillnya stagnan. Udah skillnya stagnan, akhirnya si bro kemakan ego, latihan terus tapi skillnya tetap stagnan. Udah itu ya frustasi. Frustasi apa? Kayaknya gue gak jago kayak dalam hal tersebut. Atau gue pengen marah-marah di sini, tapi ya karena ini rumah orang tua gue gak bisa marah-marah di sini. sorry. Oke, fokus di render atau detail atau lagi shading, bukan bentuk dasar atau proporsi atau lagi gestur. Ya, di sini kenapa sering kejadian? Gua aneh. Kayak si bro ini belum tahu yang namanya fundamental shape atau bentuk dasar maupun proporsi ataupun gestur, tetapi si bro langsung nge-render, nge-detail, nge-shading. Salah contohnya adalah teman gua nggak mau karena gua anonimin aja. Dia itu belajar ngegambar, tiba-tiba langsung ke wah kayaknya fundamental shape ini terlalu sulit, mending langsung nge-rendering. Si bro itu baru 3 bulan jalan, tiba-tiba gitu ngomongnya. Nah bener dah. Akhirnya si bro konsultasi ke gua, bro kenapa gambar gua jelek gitu. Ya karena lu fundamental dilewat, proporsi dilewat, gestur dilewat, anatomi dilewat ya. Padahal anatomi di seni itu lebih gampang daripada anatomi di kedokteran, kecuali ya lu itu gambar buat dokter-dokter belajar gitu. Itu lu harus detail pakai banget. Dari syarafnya ini itunya itu harus detail banget. Kalau salah ya mal operasi mungkin bakal ada lagi. Ya, kita lanjut poin lagi, yaitu sering skip latihan. Sering skip latihan dasar, takut kotor atau nggak rapi. Ya, ini penting banget karena kalian itu harusnya latihan kasar dulu. Lo boleh kertasnya kotor atau kanvasnya berantakan. Ya, gimana cara ngerapihin ya? Tinggal hapus aja gitu. Kalau enggak, ya biar rapin aja, biar kelihatan bagus gitu kan. Sering skip latihan kasar itu udah analogi. Rumah dicat rapi, tapi fondasinya retak sama sekali, seperti gambar. Kayak bagaikan lu bikin rumah, tetapi kualitasnya itu jelek. Udah itu lu cat, 1 tahun kemudian ambruk. Nah seperti itu. Jam latihan gak berarti jago. Latihan yang tepat yang penting. Latihan demi
ke satu poin, pindah ke poinnya lagi, pindah ke poinnya lagi. Udah itu lu pindahlah baru ke detail. Misalkan lu lagi belajar anatomi, ya udah anatominya dulu. Udah itu ke ini, baru ke detailing gitu. Jangan lu udah anatomi belum beres belajarnya langsung pindah ke detail. Ngapain? Oke. Kesimpulannya adalah salah prioritas. Latihan bikin capek tapi skill nggak naik. Bikin skill nggak naik mah frustasi iya, ego masih kebakar, mampus lu. Oke, bagian kedua, sudut pandang antagonis. Ya, gua nggak ngomongin antagonis karena si pelaku tersebut bebal. Kalau gua kasih tahu bebal banget. Gua sering, bro, lu ini fundamental lu belum benar. Biarin terserah gua, bla 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 bla. Lah nyocot lu. Akhirnya si bro konsultasi ke gua, bro kenapa gambar gua jelek gitu. Ya dari segi ininya juga belum benar. Kenapa tiba-tiba lu ingin ke detail gitu kan? Detail itu gampang kalau fundamental shape-nya udah benar, anatominya udah benar, bentuk-bentuk dasarnya udah benar gitu. Di pemikiran si pelaku atau si penggambar yang bebal ini, ya si bro ngomong nih, fondasi itu penting, tapi gua pengen hasil kelihatan. Jadi si bro pengen hasilnya aja, prosesnya kagak gitu. Ya ini ya selera Indonesia lah biasa. Itu ya kan, si bro nggak mau usaha akhirnya korupsi. Ego visual. Ngapain gambar kotak lingkaran? Mana bisa diupload? Bisa bro, bisa. Itu buat jadi materi ke yang lain. Akhirnya sharing-sharing aja biar bisa ngelahirin konten kreator atau artis penggambar lain gitu ya kan. Fokus ke rapi, style, nutupin kekurangan. Mikir anjir, ini bego gimana sih? Ini kayak lu ngecat rumah dulu tapi rumahnya belum ada gitu. Ya akhirnya gak bisa pakai detailnya hancur berantakan, tapi si bro pingin gambarnya bagus. Itu cuma ngimpi, di alam mimpi. Udah lu mending tidur aja kalau maunya gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau lu rapi sama nutupin detail itu ya, ditutupin sama detail, kekurangan itu masih ada. Oke, kekurangan itu masih ada. Jadi nggak ada kemungkinan lu ngedetail terlalu lama, misalkan 3-10 jam ya, itu lu bikin jadi kelihatan jago atau gimana. Atau ya aing setuju sih, kayak wah ini ada yang kurang, gua tambahin detail. Nah itu gua baru setuju. Kalau gambarnya belum bener, ininya belum bener, tiba-tiba pinginnya ke detail, ya kalau bagus ya udah, kalau enggak ya gue belajar lagi. Oke. Ini tentang validasi sosial. Si bro pingin divalidasi oleh teman-temannya, atau wah sepuh bla 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 bla, wah ini bla bla bla. Kelihatan niat tapi jangan dianggap jago. Kelihatan niat sama dengan dianggap jago. Ya. Aing nggak habis pikir sudah main kayak gitu. Kontradiksi. Ini yang jadi kontradiksinya nih. Bikin rapi
berantakan. Kayak misalkan lu udah posisinya jalan nih kayak gini misalkan ya, tiba-tiba lu ganti posenya jadi lagi duduk lah. Ya hancur lah, mau gimana. Misalkan ini aja yang paling tipis aja, lu lagi jalan misalkan tangannya begini, tiba-tiba jadi ini. Ya udah nggak rapi. Kalau tradisional ya nggak rapi, satu nggak apa sih, ngebekas, iya, alias nomor 2 itu ngebekas. 2 ada kemungkinan sobek besar. Soalnya apa, lu kesel pasti lu menghapusnya pasti kencang, kesel gitu. Udah momennya ditekan, kesel ngapusnya, hancur tuh, robek, kemungkinannya gede. Yang dilatih itu bukan fondasi tapi tahap akhir. Ini yang bikin si para artis bajingan ini nih ngebela diri, alias bro, gua kasih masukan lu dikit, tapi dianya malah marah-marah gitu. Misalkan, wah ini gambar si siapa ya, gua kasih ini, oh gua lagi gambar si Tomo-chan misalkan ya, si Tomo-chan yang rambut pendek gitu. Misalkan si matanya ada yang kurang, gua kritik lah sedikit, kayak bro ini ada yang salah, tolong benerin gitu. Si bro malah, ini mah emang dari sananya gitu, emang bla bla bla, emang bla bla bla. Ya jangan ngelawan lah, lu udah dikasih masukan ya itu bagus, jangan ngelawan gitu, yang ada lu benerin gitu bagusnya. Dan ya gua kasih analogi lagi, kayak belajar naik sepeda nih. Lu masih belajar, masih tahap 0, masih belajar nih, megang stang aja kagak bisa, apalagi goes. Tiba-tiba lu pingin langsung freestyle di jalan raya, yang ada lu malah ketabrak. Kayak gua dulu ketabrak mobil satu, ketabrak motor satu dalam waktu yang berdekatan, bocor kepala gua. Gua pesenin ya, gua berpesan kepada kalian yang suka gitu deh. Pengen cepat jago itu normal, tapi jangan sampai latihan dikontrol ego. Kayak ego lo gede itu turunin, jangan lu paksa gitu ya. Misalkan ini ada yang kurang bla 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 bla, misalkan gua tangannya kurang, gua ngaku aja nih ya, gua juga wajar manusia gitu ya kan. Masih SMA kelas 10, gua gambar itu dari hobi. Gua dari ini bukan privilege apapun atau ya apapun, ini gua pure kesenangan gua sendiri yang akhirnya menjadi materi untuk kalian. Ya, gua gambar dari kecil jelek gua seriusin tuh dari 3 tahun kemarin, tahun 2022, itu dari gua SMP. Dari gua kelas 7 SMP gua seriusin gambar, yang akhirnya gambar, akhirnya ya ada peningkatan lagi. Dulu itu ada penurunan, yang akhirnya gue tingkatin lagi sampai jadi sekarang. Dan gue ini hanya sekedar impor sharing daripada gue embat sendirian. Ya kenapa nggak jadiin pahala atau jadiin duit ya, kata gue, udah gituin aja. Jangan dikontrol ego. Gua dulu juga pernah dikontrol ego. Ya, gua 3 hari nonstop gak tidur, cuman gambar doang. Jadinya apa? Jadi sampah semuanya, dibakar sama ibu gua. Ya kita lanjut. Bagian 3, solusi. Nih gua kasih solusinya. Selama gua belajar, ya gua belajar juga, ya sampai sekarang gua belajar gitu ya kan. Gua enggak kayak, jadi kalau gua ada yang salah mohon dibenerin atau apa gitu ya kan, bisa dikritik juga boleh, tapi satu gua masih kelas
kelas 10 SMK. Ya, kelas 10 SMK. Gua belum S1, S2, S3 belum kesana gitu ya kan. Apalagi ya belum tentu nasib gua ke depannya gimana. Ya karena itu takdir. Bagian 3, solusi. Balikin prioritas latihan. Gua nasi dulu detail belakangan. Intinya lu fokus dulu di fundamental shape atau apa. Lu jangan dulu dianggap jago sama orang-orang kalau lu belum jago dalam hal-hal dasar. Oke, udah itu lu baru detail. Misalkan ini, wah ini gua fundamental udah benar nih, tetapi masih ada yang kurang. Bolehkah aku dapatkan detail atau gua detailin dikit? Ya, detailin dikit nih, ini mah lucu sih itu. Gua ngedetail, apakah gua ngedetail gitu? Boleh nggak kalau dasar-dasar udah beres? Boleh banget malah. Kayak misalkan gua lagi gambar nih ya, muka gua sendiri gini. Nah, kata gua muka gua ada yang kurang gini nih. Nah, gua kasih tai lalat belah sini atau muka gua di kayak giniin gitu. Nah, gua langsung ke tahap 1. Tahap 1 untuk dasar dulu alias fundamental shape, kayak bikin box, sphere atau silinder. Bang, aku nggak bisa bahasa Inggris, sphere silinder itu apa? Nah, box alias kotak, bukan kotak yang gini doang, bukan, tapi box, kardus lah. Lu tahu itu bentuknya apa? Box. Oke. Sphere, bola. Sphere, bola. Tahu yang suka lu mainin tendang-tendang itu, yang sekarang sama bapak gua ditonton tuh bola. Silinder itu semacam lu bikin bulat ke bawah kayak misalkan apa ya, kaleng susu, kayak kaleng susu itu tuh. Jangan takut kotor ya, lu latihan aja gitu, box sphere silinder gitu kan. Udah itu, kalau lu masih gak puas dengan hasil itu, oke, lu mundur lagi, garis, titik, sama kelenturan, biar lu tangan lu itu yang kaku itu tuh jadi lemas. Oke. Nah, kita ke langkah kedua, yaitu proporsi, yaitu bandingin kepala sama badan dengan skala. Oke. Bang, dengan skala ribet. Ya udah gini aja, lu foto diri lu full badan gitu ya kan. Misalkan lu mau foto apa, lalu itu trace gitu, misalkan trace ya di belajar, bukan dijadiin hasil finishing buat belajar doang. Jadi misalkan gue lagi gambar gini lagi headshot nih, misalkan gini nih ya. Nah, gue foto nih, nah itu gue gambar proporsinya, kayak wah di sini di tangan yang kayak gininya itu kayak ada kotaknya gitu, udah itu tambahin segininya gitu, udah itu lu tambahin jadi kayak silinder gitu. Nah, udah itu misalkan mukanya di sini matanya itu harus sejajar sama kuping atau gimana gitu. Oke, kita yang ketiga nih, langkah ketiga, gesture and flow. Bikin pose hidup, rasain energi gerakan. Kayak lu bikin flow. Nah, ini flow nih, nih gravitasi nih, ngeflow ke bawah nih, flow itu baju. Gesture, biar gambar lu itu kelihatan hidup. Oke, biar kelihatan hidup. Ya misalkan nih, gue lagi gambar misalkan gini. Nah, itu kayak misalkan gue gambar dengan posisi seperti ini. Misalkan ini kurang gesturnya nih, biar nggak ada pose hidupnya. Ya udah ganti kayak gini. Atau ini itu dengan apa ya? Yang bikin kelihatan hidup itu sebenarnya gestur sama mimik, apa ya, cara apa ya, gue lupa mimik itu. Pokoknya ekspresi ini aja ya, mikro apa ya namanya, gue lupa.
pokoknya lu bikin ekspresi lah. Aing lupa itu benernya apa. Ya, kita ke gua cuman langkah 3 aja ya. Karena ya gua cuman gambar, ada kesalahan gua benerin, gua catat-catat, udah itu bukunya hilang. Ya, dan ini juga gua setelah mengingat-ingat kembali ternyata cuma ada 3 gitu. Setelah fondasi kuat, masuk detail dan rendering gampang biar benar dan rapi. Oke. Jadi detail itu belakangan, bukan awalan, oke? Jadi gitu loh ya. Buat yang latihan itu bukan soal kelihatan jago. Yang latihan bukan soal kelihatan jago, oke? Tapi soal benar atau enggaknya. Jadi lo bisa koreksi, lo bisa ini kalau itu. Kalau misalkan lo pengen pamer ke teman-teman, nih gua bisa gambar misalkan. Jangan overclaiming lah. Lo kalau mau nge-trace jangan overclaiming. Satu, misalkan gua gambar ini tapi gua lihat di Pinterest, nah kayak gitu kalau mau. Yang kedua, kalau misalkan itu indah sendiri, nih gua ada gambar ada kekurangannya enggak, nah kayak gitu. Itu pamer dengan gaya, anjay. Jadi ringkasnya adalah salah prioritas bikin stuck. Fondasi fokus dulu. Jadi skillnya naik dengan nyata. Jadi misalkan naik dengan nyata itu kalau nge-trace terus pamer ya skillnya begini. Kalau lebih dari awal dulu ada fundamental shape dulu. Lu tahu akhirnya apa? Lu bisa bikin yang orang-orang trace itu. Ya. Gua tahu ini kayak ini berbelit-belit. Ya, makanya lu resapin kata-kata yang gua omongin. Karena gua ini cara ngomongnya ke teman gua juga gitu. Jadi teman gua juga bisa yang sebolot-bolotnya itu, yang bloknya itu. Kayak ya, ini orang dia bisa diajarin. Tapi dengan kesabaran ya dia akhirnya bisa juga. Dengan ya masih ada kekurangannya, tapi dia sadar dengan kekurangannya itu. Ya kayak kalian yang nontonin ini. Gak, gue bercanda. Jadi kalau lu salah, yang pertama lu jangan defensif. Yang kedua, kalau orang kritik benerin gitu. Oke. Nama gua Dava dari Ngawarlur. Welcome. Ya, ngebahas apa itu? Sorry. Cek. Ulang. Salah. Tadi. Analogi. Gua kasih analogi. Bagaikan rumah dicat, tapi sorry gua lupa. Oke, gua ulang. Analogi. Oke, bagian kedua nasi itu penting. Tapi gua pengen lihat kelihatan. Ntar gua ulang.